buat Pak Denny Kailimang, di bagian mananya yang rasanya itu sudah over the bridge atau itu sudah melampaui batas kepatutan yang dilakukan oleh seorang pengacara. Ini sebagai pelajaran bagi para pengacara lainnya, terutama para pengacara muda. Ya itu antara kita sama klien itu ada kerahasiaan juga kan. Jadi kita tidak bisa mengemukakan juga tangani kasus lain, Ya, kemudian tapi kalau menyebut sebagai kebanggaan presiden kan bukan kerahasiaan dong. enggak, itu salah satu ya. Ya, kan dia juga ada juga keluar kata-kata bahwa klien saya itu sudah bertahun-tahun kan. Oh, maksudnya Pak Hasim sebagai adiknya Pak Prabowo sudah Ya, jadi klien ya, gitu. ya. Jadi mengumbar portfolio. Itu kan jadi masalah juga kan, seharusnya tidak perlu secara ini kan. Itu kan harus ada juga batasannya. Yang kedua, Oh, sorry Pak Denny. Jadi kalau misalnya seorang pengacara punya portfolio, pernah kliennya adalah keluarga presiden atau keluarga bangsawan mana atau konglomerat mana, itu seharusnya tidak perlu diumbar. iya tidak perlu, ya kan. Kan sebenarnya mungkin buat beberapa Ya pengacara itu. di dalam rangka pembelaan, kalau dalam rangka tidak secara umum bisa-bisa saja. Tetapi kan ini secara umum dia utarakan, ya kan. Dan ini dannya dalam proses pembelaan yang ada kaitannya dengan kliennya. Ini kan persoalan, ada kaitan dengan kliennya yang dia sedang bela. Nah, jadi dua hal ini yang perlu dia utarakan dan mengatakan dia tadi Rosi katakan bahwa saja anak emas, kemudian saya juga adalah Klien dari keluarga Presiden ini Prabowo, kan dalam hal jadi ini dua adiknya hal Pak yang Prabowo. sebenarnya memang mengusik kita juga sebagai profesi advokat. Apa yang paling terusik dari Ya, penyebutan itu? ya akhirnya nanti kita ini disangka hampir sama lah, semua disamakan, ya Kalau hampir cara-cara semua seperti itu. disamakan. Ini kan jadi masalahnya kan. Saya nangkep maksudnya Pak Denny. Bisa juga klien yang disebutkan, saya sudah 20 tahun, 25 tahun menjadi klien si X, dan ketika dia sedang konferensi pers kasus korupsi, belum tentu klien yang sudah bersama yang bersangkutan selama 25 tahun misalnya, itu juga bersedia disandingkan gitu kan. Ya, jadi ini kan jadi persoalan terutama bagi klien juga kan. Ya, kok di dalam suatu kasus kok dibawa-bawa namanya. Itu konteksnya adalah konferensi pers untuk kepentingan pembelaan. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan orang lain. Ya. Oke. Apalagi orang yang menjadi klien kita dan mempunyai kedudukan. Apalagi klien yang disebut yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi itu sedang berada dalam kekuasaan. Seberapa besar dampak pernyataan seorang pengacara juga memiliki implikasi pada wajah pemberantasan korupsi.